Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama ya. Tapi kali ini Ibu akan membawakan sesuatu yang sedikit berbeda dari biasanya. Nah, hari ini kita mengadakan online learning activity. Kalian masih ingat kan dengan acara ini? Oke, hari ini kita akan membahas dan kupas tuntas tentang bagaimana cara membuat pancake. Pancake apa tuh? Pasti hal ini sudah tidak asing lagi ya bagi kalian. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan tarawih ya, tadarus ya. Ada apa coba? Betul. Sebentar lagi insya Allah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Nah, mudah-mudahan keberkahan Ramadan akan kita dapatkan bersama ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sehubungan dengan itu ya, kali ini Ibu akan membuat salah satu menu yang bisa dijadikan untuk sarapan atau bisa juga dijadikan untuk menu buka puasa kalian nanti ya. Nah, menu kali ini adalah tentang pancake. Kalian mau tahu bagaimana caranya? Kita lihat langkah-langkah berikut ini ya. Oke, untuk membuat pancake, langkah yang pertama adalah kalian harus menyiapkan dulu alat dan bahan. Nah, untuk alat-alat dan bahan-bahan ini harus sudah tersedia agar pancake yang kita buat dapat hasilnya baik. Nah, sekarang Ibu akan berbicara dulu tentang alat-alat ya. Apa yang harus ada dan dibutuhkan untuk membuat pancake ini? Oke, yang pertama di sini, yang pertama apa ini? Kompor, betul ya. Kalian pasti sudah tahu. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya apa ini coba? Ya, betul. Wajan ya di sini. Nah, kalian siapkan di sini wajannya, gunakan tutupnya juga. Nah, dan yang berikutnya adalah kalian juga siapkan di sini kocokan telur. Nah, ini seperti mic ya. Kocokan telur loh ini namanya. Nah, berikutnya lagi di sini kita gunakan pula apa ini? Spatula ya. Spatula ini digunakan untuk nanti membalikan pancake-nya. Selain itu, di sini ada juga sendok sayur ya. Ini sebetulnya penggunaannya untuk sayur, tapi di sini akan kita gunakan pula untuk menuangkan adonan pancake agar dia memiliki hasil yang sama ya, hasil yang rata. Nah, berikutnya lagi jangan lupa di sini juga untuk alat-alat kalian bisa juga menggunakan garpu atau sendok di sini ya. Nah, kemudian lagi ada juga piring-piring. Ini ya, piring warna-warni kalian juga harus siapkan ya. Untuk apa? Untuk hasil pancake-nya nanti jika sudah jadi ya. Oke. Nah, berikutnya setelah kita berbicara tentang alat-alat untuk membuat pancake, sekarang kita akan membuat bahan-bahannya ya. Kita akan melihat dulu bahan-bahan untuk membuat pancake-nya. Nah, yang pertama apa ya? Nih, di sini ada apa ini? Kalian tentu tahu. Ya, susu yang menyehatkan ya dan menyegarkan. Di sini harus kalian siapkan. Kemudian yang kedua, di sini ada apa ini? Nah, ini ya, Ibu sudah menyiapkannya di sini. Ini adalah terigu. Betul ya. Di sini terigu. Tolong kalian siapkan terigunya pula. Dan berikutnya di sini ada apa nih yang bulat-bulat? Ya betul. Ini telur ya. Kalian pasti kalau sarapan sering membuat scramble egg ya. Kalian suka sekali pastikan ya dengan telur. Nah, berikutnya lagi di sini Ibu membawa juga apa ini? Keju slice. Kemudian ada juga keju spread ya di sini. Dan yang berikutnya di sini ada juga apa ini? Tararap. Yes, es krim. Oh, yummy ya. Nah, berikutnya lagi di sini ada beberapa bahan yang akan dijadikan untuk topping ya. Yang pertama di sini ada topping strawberry. Kemudian di sini ada
topping kacang ya, nut, and then ada coklat topping. Berikutnya lagi di sini ada, nah, buah-buahan segar nih. Tadadap, strawberry ya. Ini buah strawberry yang segar. Berikutnya lagi di sini ada apa? Kita lihat margarin ya di sini. Kemudian di sini ada juga meses warna-warni di sini ya. Bisa kalian lihat. Nah, di sini ada beberapa topping ya yang sengaja disiapkan untuk membuat pancake kita lebih berwarna ya, lebih kaya rasa. Nah, berikutnya lagi di sini ada yang namanya apa nih? Ya, coba tebak apa ini? Kalian mungkin jarang ya memakannya, tapi ini bisa dijadikan sebagai salah satu topping untuk pancake. Ini adalah kismis ya. Kismis ini biasa juga ya ada di dalam roti. Sungguh enak. Nah, berikutnya juga di sini ada apa ini? Kita lihat. Nah, ini coklat chips ya. Coklat chips di sini butiran coklat yang sangat enak ya. Oh ya, di sini ibu juga membuat atau membawa ini ada yang namanya, tahu kalian ini apa? Berwarna-warni. Ini adalah namanya sukade ya. Kalian tahu ini dari apa sukade ini dibuat? Sukade ini dibuat dari pepaya muda ya. Kalian mungkin baru mendengar ya istilah sukade. Ini dibuat dari pepaya muda yang dipotong-potong, kemudian bisa langsung digunakan untuk topping daripada pancake-nya ya. Nah, kemudian lagi untuk bahan-bahannya, oh iya, jangan lupa di sini ada garam ya. Walaupun kita nanti akan memakai garam ini hanya sejumput saja atau sedikit sekali ya untuk garam ini, tapi jangan lupa ya, garam ini harus ada. Berikutnya kembali di sini ada yang namanya gula pasir ya. Jangan lupa gula pasir ini dia yang akan memberikan rasa apa kalau gula? Jangan lupa ya, gula memberikan rasa manis ya, seperti kalian di rumah ya, yang manis-manis. Dan tadi jangan lupa kalau garam itu rasanya apa? Ya, asin, betul ya. Nah, berikutnya lagi di sini ada juga yang namanya baking powder ya. Di sini baking powder digunakan untuk membuat pancake itu sedikit mengembang ya. Nah, dan yang terakhir di sini ada yang namanya madu ya. Madu ini bisa digunakan pula untuk topping pancake. Oke? Sekarang apakah kalian siap untuk membuatnya? Sudah siap? Oke. Nah, bagi siswa-siswi yang akan mempraktekkan di rumah, silahkan siapkan dulu semua bahan-bahan yang ada. Nanti kita akan praktek bersama-sama ya. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah yaitu pertama kita siapkan dulu telur ya. Kita ambil telur di sini. Nah, di sini telur kita pecahkan di sini ya untuk telurnya. Kita pecahkan dulu sebutir telur, langsung saja disatukan untuk telur putih sama telur merahnya. Kemudian di sini kita langsung saja tambahkan gula. Nah, di sini kita lihat untuk gula pasirnya sebanyak apa, Miss? Nah, di sini untuk gula pasirnya kita pakai 3 sendok gula pasir ya. Untuk pembuatan pancake kita hari ini yang akan digunakan takarannya adalah takaran sendok ya. Jadi tidak berapa gram misalkan ya Miss, 1/4 atau misalkan berapa ons. Nah, tidak menggunakan itu ya. Ibu sengaja memilih takaran sendok untuk apa? Biar lebih mudah bagi kalian untuk membuat pancake dan mempraktekkan pancake ini di rumah masing-masing ya. Oke. Nah, ini kita tambahkan saja 3 sendok gula pasir ya. Satukan ke dalam ke dalam telur ya yang sudah tadi dimasukkan ke dalam tempatnya. Oke. Kemudian berikutnya lagi kita kocok telur ini bersama gula pasir ya. Kita kocok di sini telur bersama gula.
Nah, untuk cara pengocokan telur ini sepertinya gampang sekali ya. Tapi mungkin bagi kalian yang tidak terbiasa untuk membuat untuk mengocok telur dengan menggunakan kocokan telur ini ya, mungkin agak gimana gitu ya. Tapi ini gampang sekali kok ya. Kalian untuk upper grade pasti sudah bisa untuk mengocok telur ini dengan menggunakan pengocok telur manual ya. Di sini sengaja tidak digunakan mixer ya. Kenapa? Maksudnya agar kalian itu bisa belajar manual ya di sini untuk mengocok telur ya dengan dicampur gula ya. Nah, oke. Perhatikan di sini untuk campurannya setelah diaduk, apakah sudah tercampur atau belum ya gulanya dengan telur ya. Kita perhatikan baik-baik. Jika sudah tercampur dengan maksimal ya, dengan rata, nah baru kemudian kita akan lanjutkan langkah berikutnya ya. Nah, setelah mengocok telur dengan gula, sekarang kita akan memasukkan, di sini ada yang namanya susu cair. Nah, di sini untuk susu cairnya Ibu akan buka dulu ya. Nah, di sini coba Ibu akan tumpahkan dulu ke sini ya. Untuk susu cair di sini harap diperhatikan ya. Nah, jangan sampai tumpah kids ya untuk susu cair ini. Nah, di sini untuk susu cair, karena sekarang ini kita menggunakan semuanya dengan takaran sendok ya. Tadi jangan lupa 1 butir telur ditambah 3 sendok makan gula pasir. Nah, sekarang untuk susu pun sama. Untuk susu cair ini kita akan menggunakan takaran sendok berapa? 15 takaran sendok. Jadi silahkan kalian masukkan satu-satu ya, 1 sendok demi 1 sendok ke dalam adonan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 sendok lagi, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Nah, di sini 15 sendok saja untuk susu cair disatukan ke dalam adonan ini ya. Kita perhatikan dulu. Nah, kemudian kita kocok-kocok lagi adonan ini agar susu, gula dan telurnya dia menyatu ya. Nah, di sini setelah menyatu, di sini kalian akan melihat ya perbedaan tadi antara gula yang sudah diaduk dengan susu dan gula yang belum diaduk dengan susu. Setelah diaduk dengan susu, tampilannya juga dia akan menjadi lebih putih ya, karena sudah ada tambahan dari susunya. Oke. Nah, berikutnya lagi ya kids. Setelah ini selesai, sekarang kita akan memasukkan terigu ya. Nah, untuk terigu di sini kita lihat, terigu itu kan memang dia sebetulnya teksturnya lembut ya kids ya sebetulnya. Tapi lebih baik untuk menghindari kadang suka ada di sininya masih belum rata gitu, belum lembut banget. Nah, lebih baik untuk terigunya juga di sini kalian saring terlebih dahulu ya di sini untuk terigunya. Nah, memang ini untuk menyaring terigu ini membutuhkan waktu yang ini ya, yang lama. Ini kenapa sih mesti harus disaring ya? Nah, sebetulnya kalau memang kalian
misalkan tidak ada penyaringan untuk terigu, bisa langsung juga sih sebetulnya ya untuk untuk terigu ini bisa kalian langsung gunakan ya. Nah, di sini Ibu hanya akan memberikan informasi bahwa terkadang sesuatu yang menurut kita itu udah lembut, tapi terkadang belum maksimal juga gitu ya lembutnya. Misalkan kayak baking powder. Nah, kadang-kadang baking powder itu juga kan, kalian tahu baking powder? Ini nih, yang ini. Nah, ini yang tadi ini biasanya digunakan untuk sebagai pengembang ya, biar bahannya itu dia lebih mengembang. Kadang-kadang dia juga teksturnya ada sedikit butiran-butirannya agak kasar gitu ya. Nah, oke. Nah, ini terakhir ya kita untuk menyaring daripada terigunya ya, setelah semuanya selesai, ini terigunya kita akan masukkan ya. Di sini terigunya sudah sudah disaring dengan baik. Nah, di sini untuk terigu kita masukkan secara perlahan ke dalam adonan ini ya. Karena kita menggunakan takaran sendok, jadi untuk terigu di sini kita menggunakan 20 takaran sendok ya. Di sini kita masukkan 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini sudah 20 sendok kita masukkan ke dalam adonan tadi ya, adonan yang sudah tercampur antara telur kemudian gula ya. Nah, ini sekarang bagian kita untuk mengaduk ya. Diaduklah ini terigu kemudian telur, gula ya. Diaduk di sini secara perlahan ya. Dan susu, nah di sini harus pelan-pelan ya kids ya, karena dia nanti terigu itu nanti dia bisa menyembur kemana-mana ya kalau tidak diaduk dengan hati-hati ya. Oke. Nah, di sini sudah ada untuk campurannya ya, sudah tercampur dengan rata. Kemudian kita aduk terus sampai dia kalis. Nah, kemudian setelah kalis jangan lupa nanti agar membuat hasilnya lebih encer lagi ya, karena untuk membuat pancake itu memang tidak kental seperti ini ya, tidak kental banget tapi agak encer gitu. Nah, nanti kita tambahkan susu tadi ya, susu untuk mengencerkan hal ini. Segimana Miss susunya? Nah, itu bisa nanti by feeling ya, biasanya ibu-ibu atau kalian juga ya pasti, walaupun misalkan kalian belajar untuk membuat ini baru pertama kali, nanti kalian kira-kira aja gitu, kira-kira segimana ya agar terlihatnya lebih encer tapi tidak encer banget gitu ya. Oke. Nah, sambil kita menunggu bahannya ya, kita diamkan dulu sebentar. Kita panaskan dulu kompornya ya. Di sini. Nah, kita panaskan kompor. Di sini gunakan kompor dengan panas yang sedang ya. Ya, di sini. Nah, gunakan di sini teh. Oke anak-anak, berikutnya ini sudah tercampur ya dengan rata antara gula, terigu, telur ya. Ini sudah seperti ini, dia berarti sudah tercampur dengan rata ya. Dan yang terakhir jangan lupa kita masukkan di sini ada baking powder ya. Di sini untuk baking powder kalian jangan lupa di sini masukkan saja 1 sendok teh ya. Jangan lupa ini yang kecil, 1 sendok teh. Jangan 1 sendok makan ya. Kalau 1 sendok makan nantinya pahit dong ya. Nah, di sini kita gunakan 1 sendok 1 sendok teh daripada baking powder.
Oh ya, baking powdernya ini juga sebaiknya ini dulu ya, disaring dulu ya. Kita lihat apakah ada yang tidak rata gitu ya. Nah, jadi sebaiknya ini juga baking powder juga disaring ya. Oke, ini sudah Ibu saring sebelumnya ini. Nah, kemudian yang terakhir di sini tambahkan sejumput garam ya. Di sini sejumput tuh gimana sih Miss maksudnya? Di sini tuh garamnya tambahin aja sedikit gitu, asal ada rasa asinnya sedikit. Nah, tadi kan sudah ada gula ya, gula rasa manis, kemudian ditambah sedikit saja garam, nanti itu akan membawa hasil yang gurih ya. Ini sedikit saja untuk garamnya ya. Ini kita tutup lagi. Nah, dan yang terakhir sebelum lupa ya, ini kita kocok-kocok juga ya. Di sini disatukan lagi untuk bahan-bahannya biar dia menyatu dengan baik ya. Nah, kemudian lagi di sini sekarang kita masukkan, di sini ada margarin ya. Nah, di sini margarin yang sudah dicairkan ya, sudah dipanaskan anak-anak. Jadi bisa juga cara sederhananya margarinnya dimasukkan ke dalam wajan yang sudah panas ya, dengan api kecil saja. Nanti dia akan meleleh seperti minyak seperti ini ya bentuknya. Kita masukkan di sini. Ini segimana Miss? Nah, di sini ukurannya tidak banyak-banyak ya, 2 sendok makan saja ya. 2 sendok makan kita masukkan ke sini. Kemudian kita aduk lagi. Aduk secara maksimal. Kuningnya bagus ya. Di sini warnanya kuning emas ya. Ini menandakan menandakan suatu semangat ya. Warna kuning itu memberikan nuansa yang cerah, yang indah ya. Nah, oke, kita aduk-aduk di sini untuk adonannya. Terus kita aduk sampai rata ya. Jadi ini adalah tahap terakhir di dalam menyatukan berbagai macam adonan yang ada ya. Oke. Di sini tadi Ibu ulangi ya. Ada apa aja coba di sini tadi? Ya, betul. Ada terigu ya. Berapa banyak terigunya? Oke, ya, di sini terigunya 20 sendok makan terigu. Kemudian tambah telur. Telurnya berapa butir? Ya, 1 saja cukup ya. Berikutnya lagi tadi ada gula ya. Gula pasirnya berapa banyak? Berapa? 3 sendok makan, betul, gula pasir. Kemudian ditambah apalagi tadi? Baking powder. Ya, betul. Baking powdernya berapa banyak? Ya, baking powdernya jangan banyak-banyak. 1 sendok teh ya. Oke. Dan yang terakhir tadi adalah 2 sendok makan margarin ya. Semuanya dimasukkan ke dalam adonan ini. Nah, setelah kalis di sini terus kalian putar-putar ya. Kemudian kalian putar-putar terus sampai adonannya bagus seperti ini ya. Sampai kalis, sampai menyatu, sampai rata ya. Oke. Setelah ini selesai, kita diamkan dulu adonan ini ya, sambil kita panaskan wajan yang akan kita gunakan untuk membuat pancake-nya. Oke? Oke kids, kemudian kita sekarang berlanjut untuk memasukkan adonannya ke dalam wajan. Di sini tolong diperhatikan untuk tingkat kepanasannya ya dari wajan ini, karena dia nantinya akan membuat pancake ini matang secara merata ya. Jadi tolong diperhatikan, api tidak boleh terlalu besar. Nanti kalau apinya besar, karena nanti dia akan membuat cepat gosong ya. Kita tutup sebentar. Di sini kurang lebih juga antara 1 menit mungkin ya. Ini nanti dia akan
mengeluarkan gelembung-gelembung ya. Nah, gelembung-gelembung inilah yang menandakan bahwa pancake ini sudah siap untuk dibalikan ya. Nah, kids perhatikan tuh ya, dia ada gelembung-gelembung udaranya. Nah, ini menandakan pancake ini dia mulai mendapatkan panas secara merata ya. Nah, ini kalau memang sudah semuanya rata, ada gelembung-gelembungnya, nanti pancake ini siap untuk dibalikan ya. Ini kalau sudah seperti ini, pancake ini siap untuk dibalikan ya. Sebetulnya untuk tingkat kematangan pancake itu terserah kalian ya. Maksudnya kan ada orang yang lebih senang pancake-nya agak gosong gitu ya. Ada juga pancake-nya yang agak setengah matang. Nah, itu sebetulnya diserahkan ke kalian sendiri ya, yang membuat pancake di rumah itu seperti apa maunya, seperti itu ya. Oke, di sini kita lihat gelembung-gelembungnya sudah ada. Sekarang kita akan coba balikan pancake-nya. Nah, inilah tekstur pancake yang bisa kalian lihat ya. Di sini dari satu sendok sayur pancake yang kita masukkan ke dalam wajan ini ya. Inilah hasilnya sebesar ini ya. Jadi kalau untuk ukuran misalkan, Miss, kalau aku pengen bikin pancake-nya lebih besar ukurannya, berarti kalian nambah 2 sendok ya untuk untuk pancake-nya. 2 sendok sayur maksudnya ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini untuk pancake-nya dia memiliki warna yang bagus ya, kids ya, gitu. Jadi bisa mudah untuk dibuat toppingnya nanti ya. Tinggal kita membuat toppingnya dengan selera kita masing-masing. Oke, di sini sudah untuk pancake-nya. Ini pancake pertama kita sudah jadi ya. Kemudian kita berikutnya, pancake yang berikutnya. Bismillah. Oke anak-anak, sampailah kita sekarang di tahap terakhir untuk pembuatan pancake kita ya. Setelah tadi kita membuat pancake-nya di atas wajan dengan api sedang ya. Sekarang kita waktunya untuk membuat topping ya. Nah, ini adalah contoh pancake yang sudah tadi kita masak ya. Nah, untuk pancake ini dengan ukuran 1 sendok sayur tadi, ukurannya dia seperti ini ya. Nah, untuk tingkat warna daripada pancake itu bisa diatur sesuai dengan selera kalian ya. Nah, ada beberapa orang yang suka pancake dengan tingkat kematangannya yang lebih tua seperti ini ya. Jadi dia lebih agak terlihat lebih gosong gitu ya, tapi dia nggak gosong, nggak pahit ya. Ada juga pancake dengan apinya lebih kecil dan dia memiliki tekstur yang seperti ini. Dia lebih bright ya warnanya untuk hasil pancake-nya. Oke, sekarang kita berlanjut untuk pembuatan topping. Untuk topping ini banyak sekali caranya ya. Di sini yang pertama, Ibu memakai spread cheese ya. Di sini sudah Ibu oleskan di sini untuk spread cheese-nya ya. Nah, untuk setiap pancake yang udah jadi di sini, kalian bebas mau membuatnya bergaya apa ya. Misalkan kalian mau membuat untuk spread cheese ini ya, spread cheese ini kita lihat kalian ingin memakai meses seperti ini yang berwarna, bisa kita taburkan di sini seperti ini ya. Silahkan pilih sesuai dengan selera kalian ya. Coklatnya mau seperti apa, sebanyak apa ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini ada juga ini tadi ya, ini dia kismis ya. Nah, ini kismis bisa kalian gunakan juga untuk topping daripada pancake ini ya. Untuk kismis ini silahkan bisa kalian
apa tuh namanya, diatur-atur misalkan ya, mau bentuknya seperti apa itu terserah kalian ya, atau mau ditaburkan seperti ini biar cepat misalkan karena udah lapar Miss, aduh, oke, boleh, silahkan ya. Ini dengan kismis. Berikutnya lagi kita akan lihat untuk pancake ini kita akan menggunakan ininya, bawahnya kita memakai kacang ya. Di sini ada selai kacang yang akan kita masukkan di sini. Nah, untuk selai kacang ini dia kan teksturnya memang agak keras ya. Jadi memang bisa kalian agak tekan-tekan sedikit di sini. Atau misalkan, Miss aku nggak suka selai kacang, bebas ini ya. Yang namanya tekstur itu terserah kalian ya. Oke. Di sini pakai selai kacang yang piring ini. Kemudian lagi yang satunya, oh iya, untuk tingkat ketebalannya juga sama ya. Ada orang yang suka kacangnya itu selai kacangnya banyak, tapi ada juga yang sedikit aja selai kacangnya. Nah, itu terserah kalian ya, kids. Oke, ini, nah untuk selai kacang ini akan Ibu tambahkan dengan sokade di sini. Sokade yang berwarna-warni ya di sini. Nah, ini kalian semoga suka ya dengan sokade ini. Sokade ini dia sebetulnya dari pepaya ya. Nah, sip. Nah, berikutnya lagi di sini kita akan melihat juga untuk choco chips yang satunya lagi ya. Kita tambahkan choco chips untuk toppingnya ya. Ini jatuh-jatuh, sip. Nah, ini sudah jadi untuk 2 topping ya. Ada 4 jenis topping bahkan yang sudah disajikan. Nah, yang berikutnya lagi di sini Ibu sekarang tidak akan memakai selai, tapi yang akan digunakan adalah di sini kita lihat keju ya, keju slice. Kita buka ya, keju slice ini bisa kita tumpuk nantinya dia ke atas ya, seperti ini. Nah, kemudian ditumpuk lagi seperti ini ya. Dan jangan lupa di sini biar ada dia agar terlihat lebih cerah, misalkan kalian juga bisa menambahkan di sini choco chips misalkan ya, seperti ini. Oke. Nah, ini topping kita ya. Nah, berikutnya lagi di sini ada topping yang terakhir di sini. Nah, ini kalau ini dia tadi agak sedikit berwarna gelap ya untuk pancake-nya. Di sini kita bisa kreasikan. Oh ya, jadi yang namanya pancake itu dia bisa disajikannya dengan misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini, jadi tidak ditumpuk gitu. Tapi bisa juga disajikan secara bertumpuk seperti ini ya. Nah, nih. Sekarang kita akan memakai madu untuk toppingnya ya. Oh ya, untuk di sini ada coklat ya, sama strawberry. Ini silahkan kalian juga bisa pakai ya, tergantung dengan selera kalian masing-masing ya. Nah, di sini untuk topping yang berikutnya yang akan kita masukkan adalah madu ya. Di sini kita akan masukkan madu ya. Kita masukkan topping madu. Kita di sini dua-dua saja ya. Nah, ini kita akan masukkan. Kita lihat ya bagaimana di sini. Kalau untuk madu dia itu terlihat indah ya ketika dia ada cairannya seperti itu ya. Madu ini sehat sekali ya buat kita ya. Oke, berikutnya ini
untuk madu saja ya. Ini untuk toppingnya. Berikutnya, dan satu lagi Ibu ada punya masih satu topping lagi. Just wait and see. Tunggu sebentar ya. Terima kasih. Oke kids, untuk tahap berikutnya ini kita akan masukkan lagi sokade ya ke dalam pancake-nya ya. Di sini kita akan masukkan juga kismisnya di sini ya, biar dicampur sekarang kismis dan sokade ya. Nah kemudian, nah di sini ini, oh iya, ini ada satu lagi. Oh maaf ya, ternyata ini sudah mencair anak-anak. Ini tadi Ibu masukkan apa namanya, es krim ya. Ini best partnya ternyata tapi sudah mencair, tidak apa-apa ya. Jadi salah satu toppingnya yang bisa dimasukkan ya, yang bisa kita simpan di atas pancake ini adalah es krim. Tapi mohon maaf, aduh ini es krimnya sudah mencair. Tapi tidak apa-apa ya kids ya. Hari ini kita sudah apa tuh namanya, membuat berbagai jenis topping ya, membuat pancake, maaf maksudnya. Hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagaimana cara membuat pancake ya, dari bahan mentah menjadi makanan yang siap saji, yang siap kita santap ya. Nah, oke anak-anak, sebagai kesimpulan kali ini Ibu akan menginformasikan kepada kalian bahwa jangan lupa ya untuk membuat pancake ini kalian bisa praktekkan di rumah. Ini mudah kok ya. Kalau memang misalkan kalian mencoba sekali, misalkan merasa gagal, Miss kok gini sih pancake-nya, coba lagi. Nanti kalian misalkan minggu depannya bisa lagi coba lagi buat pancake ya. Karena apa? Ingat kata pepatah, practice make perfect. Oke? Jadi jangan menyerah jika kalian misalkan merasakan kegagalan ketika membuat pancake. Tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih anak-anak. Belajar membuat pancake, belajar untuk membahagiakan keluarga kita semuanya ya. Terima kasih anak-anak untuk online learning kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian suka ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.